Pemerintah percepat pengangkatan CPNS 2024 pada Juni 2025. Banjir bandang terjang kawasan wisata Parapat, Danau Toba. KPK tetapkan 6 tersangka usai terjaring OTT di Ogan Komering Ulu. MA kabulkan PK Antam, kemenangan Crazy Rich Budi Said soal jual beli emas batal. DPR sepakat lembaga yang bisa diduduki TNI aktif bertambah jadi 16. Satgas Damai Kartens tangkap 7 pemasok senjata ke KKB Papua, salah satunya Satpam SMA di Sleman. Puluhan anggota BRIMOB diduga aniaya karyawan leasing di Kendari, Polda Sutra turun tangan. Petugas patwal yang pepet pemotor di Puncak dicopot Polres Bogor. Bersama saya Muhammad Sukardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Pemerintah memutuskan mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN formasi tahun 2024. Pengumuman disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jakarta Selatan. Untuk pengangkatan CPNS diselesaikan paling lambat bulan Juni. Sementara pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dijadwalkan paling lambat bulan Oktober 2025. Mensesnek meminta kementerian, pemerintah daerah, dan instansi lainnya untuk mempersiapkan pengangkatan ini. Prasetyo menegaskan pemerintah selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Kemenpan RB dan Komisi 2 DPR menyepakati pengangkatan CPNS 2024 dilakukan pada bulan Oktober 2025. Sementara pengangkatan PPPK dilakukan Maret 2026. Kesepakatan tersebut menuai polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, banyak CPNS yang sudah terlanjur mengundurkan diri dari tempat kerjanya begitu lulus tes CPNS. Banjir bandang terjang kawasan kota wisata Parapat, Danau Toba di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Banjir terjadi setelah hujan deras yang membuat sungai Batugaga dan sungai kecil lainnya meluap hingga merendam puluhan rumah warga. Seketika kota wisata Parapat berubah menjadi lautan lumpur pada Minggu sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi dari warga, hujan mengguyur Parapat sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 5 sore, air tiba-tiba mengalir deras dari perbukitan dan membuat warga panik. Banjir yang membawa lumpur merendam pusat kota, termasuk Terminal Sosor Sabah Parapat dan Jalan Sisimangaraja, Kecamatan Giresang, Sipangan, Bolon. Banjir bandang yang menerjang jalan utama mengakibatkan banyak kendaraan terjebak dan puluhan rumah warga rusak. Sejumlah fasilitas publik juga rusak, termasuk unit gawat darurat RSUD Parapat dan Mapolsek Parapat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun bersama instansi terkait lainnya masih melakukan asesmen dan penanganan dampak bencana. Evakuasi warga yang terdampak dan upaya normalisasi kondisi terus dilakukan. Polres Simalungun juga mengerahkan tim gabungan untuk membantu mengevakuasi warga dan mendistribusikan bantuan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 6 tersangka kasus suap proyek di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Penyidik menetapkan 6 tersangka setelah pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Minggu kemarin. Ke-6 tersangka mengenakan rompi oranye digiring ke ruang konferensi pers. Dari 6 tersangka, 3 diantaranya adalah anggota DPRD Oku, yakni Ferlan Juliansah, M. Fahrudin, dan Uki Hartati. Tersangka lainnya yaitu Kepala Dinas PUPR Oku, Nopriansah, serta 2 pihak swasta, yakni M. Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso. Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka ditahan selama 20 hari pertama, mulai 16 Maret hingga 4 April 2025. Para tersangka sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan di Oku terkait dugaan suap proyek di Dinas PUPR. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang sebesar 2,6 miliar rupiah. Ketua KPK Setio Budianto saat konferensi pers mengatakan penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Oku pada 2024-2025. Kasus ini berawal saat pembahasan RAPBD Oku tahun anggaran 2025 pada Januari lalu. Sejumlah anggota DPRD Oku menemui pemerintah daerah agar RAPBD disahkan menjadi APBD 2025. Atas perbuatannya, Kepala Dinas PUPR dan para anggota
anggota DPRD Oku selaku penerima suap dijerat dengan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 12 huruf F atau pasal 12B Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara para pihak swasta selaku pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan PT Antam Tbk melawan Crazy Rich Surabaya Budi Said. Putusan tertanggal 11 Maret 2025 itu sekaligus membatalkan putusan PK pertama yang dimenangkan Budi Said terkait jual beli emas. Sidang putusan dipimpin Ketua Majelis Hakim Soeharto dengan 4 hakim anggota, masing-masing Syamsul Ma'arif, Hamdi, Lukas Prakoso, dan Agus Subroto, sebagaimana disampaikan MA melalui laman resminya. Selain terhadap Budi Said, Antam mengajukan permohonan PK terhadap 4 tergugat lainnya, yakni Kepala Butik Emas Logam Mulia atau BLM Surabaya Endang Kusmoro dan BLM Surabaya 01 Antam. Kemudian 2 tergugat lainnya adalah Vice President Precious Metal Sales dan Marketing pada UBPPLM Antam Yosef Purnama dan PT Ikonis Nusa Jaya. Putusan PK pertama MA sebelumnya dikeluarkan pada September 2023. Saat itu MA menerima PK Budi Said dan menghukum Antam membayar kekurangan emas 1,1 ton senilai lebih dari 1 triliun kepada Budi Said. Namun Antam mengajukan PK kedua ke MA. Antam juga menggugat Budi Said ke PN Jakarta Timur. Sebelumnya Budi Said divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi jual beli emas Antam di tingkat pertama. Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Budi Said dihukum 16 tahun penjara. Namun hukuman itu diperberat menjadi 16 tahun penjara dan denda 1,1 miliar di tingkat banding. Budi Said juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti 1,1 triliun rupiah. DPR bersama pemerintah sepakat untuk memperluas lembaga yang boleh diduduki TNI aktif bertambah jadi 16 kementerian. Hal itu termaktub dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kesepakatan diambil dalam rapat panitia kerja RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu 15 Maret. Anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin, mengatakan dalam rapat itu pemerintah dan DPR sepakat menambah 1 lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, Kementerian Dalam Negeri. Lembaga ini ditambahkan karena daerah perbatasan dinilai punya tingkat kerawanan tinggi sehingga membutuhkan keterlibatan TNI untuk menjaga. Dalam rapat juga disepakati prajurit TNI harus mundur bila menduduki jabatan di luar 16 pos kementerian dan lembaga yang telah disepakati. Sebelumnya Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyebutkan ada 15 kementerian lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif TNI. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI yang membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Gedung DPR Jakarta Selasa lalu. Adapun 15 kementerian lembaga yang bisa dijabat prajurit aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhamnas. Kemudian Dewan Pertahanan Nasional atau DPN, SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Badan Keamanan Laut atau Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Satgas Damai Kartens menangkap 7 orang jaringan pemasok senjata api dan amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata. Salah satu yang diamankan adalah Satpam SMA di Kabupaten Sleman berinisial AP. Sementara 6 tersangka lainnya yakni YE alias JAS, TW, MH, MK, P, dan ES. Para pelaku ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan sejak 6 hingga 9 Maret 2020. Ketujuh pelaku memiliki peran berbeda dalam penjaringan penyusupan senpi yang beroperasi lintas provinsi. Mulai dari pencarian senpi, penyelundupan, hingga pembuatan senjata rakitan. Salah satu pelaku utama, YE alias JAS, berperan menyediakan dana dan mengkoordinasi pembelian senjata untuk KKB Puncak Jaya. Kapolda Papua Irjen Pol Patri G. Renwarin mengatakan
dalam operasi gabungan yang melibatkan Polda Papua, Polda Papua Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda DIY, aparatur turut menyita 17 pucuk senjata api, juga 3.573 butir amunisi. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin mengatakan, dalam operasi gabungan yang melibatkan Polda Papua, Polda Papua Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda DIY, aparat turut menyita 17 pucuk senjata api, juga 3.573 butir amunisi. Barang bukti tersebut ditemukan di berbagai lokasi, termasuk rumah tersangka di Bojonegoro, Sleman, dan Manokwari, serta dalam tabung kompresor yang dimodifikasi untuk mengelabui pemeriksaan di pelabuhan. Operasi gabungan ini merupakan bagian dari upaya serius kepolisian dalam memberantas penyelundupan senjata api ke wilayah Papua dan memastikan stabilitas keamanan di Papua. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jungto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Puluhan anggota BRIMOB diduga mengeroyok 7 karyawan perusahaan leasing di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Akibat insiden ini, seorang korban bernama Sarlun harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Peristiwa ini terjadi di halaman kantor leasing yang berlokasi di Jalan Brigjen M. Yunus, tepat di depan Mall The Park, Kota Kendari, Sabtu malam 15 Maret. Kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polda Sultra. Korban penganiayaan Sarlun Sawala menjelaskan, insiden bermula dari rencana penarikan mobil Honda Brio yang dicicil oleh seorang debitur. Mobil yang pembayaran cicilannya telah tertunggak 9 bulan itu diketahui berada di Kendari. Mobil ditemukan terparkir di sebuah kafe dan ternyata dikuasai oknum anggota BRIMOB yang sedang bertugas di Kendari, Barada Suratman. Namun saat proses mediasi, mobil dibawa kabur. Para karyawan leasing mengejar dan berhasil menghentikannya. Saat Sarlun mencoba bernegosiasi, oknum anggota BRIMOB justru mengancam akan membakar mobil dan kantor leasing. Tak lama kemudian, 5 orang diduga anggota BRIMOB datang membawa senjata tajam seperti badik, martil, dan besi, lalu menyerang 7 karyawan perusahaan leasing. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, yang dikonfirmasi minggu kemarin membantah terjadi pengeroyokan terhadap karyawan leasing. Menurutnya, perselisihan antara kedua belah pihak sebenarnya sudah diselesaikan saat bernegosiasi dengan kesepakatan tunggakan cicilan mobil akan dilunasi. Namun setelah mediasi, Barada Suratman kembali dicegat oleh pihak leasing yang kemudian menghubungi rekan-rekannya. Situasi pun memanas hingga terjadi kericuhan. Atas laporan ini, Polda Sultra akan memeriksa semua pihak yang terlibat. Petugas patroli dan pengawalan atau patwal yang viral karena memepet pemotor di jalur puncak Kabupaten Bogor telah dicopot. Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama akhir pekan lalu mengatakan anggota patwal Aibdaha tengah diperiksa. Hasilnya segera disampaikan kepada publik. Rizky pun meminta maaf kepada masyarakat atas peristiwa yang viral di media sosial tersebut. Sebelumnya viral video petugas patwal yang diduga menendang seorang pemotor. Akibatnya pemotor sampai terperosok ke sisi jalan. Di belakangnya tampak seorang pria turun dari mobil warna putih dan menghampiri pemotor tersebut. Rizky menjelaskan peristiwa berawal ketika anggotanya sedang melakukan pengawalan. Di lokasi, pemotor tersebut terkejut sehingga sedikit bergerak ke sisi kanan jalan dan mengenai mobil yang dikawal. Anggota patwal berinisiatif menghentikan pemotor dengan cara memepet. Namun pemotor tersenggol besi engine guard motor yang dikendarai petugas patwal hingga hampir terjatuh. Dia memastikan pemotor jatuh bukan karena ditendang. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.